Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Saya juga bersyukur bisa mempersiapkan firman Tuhan bagi kita di saat keluarga lagi sangat-sangat sibuk. Ya, tapi saya mesti membagi pikiran untuk mempersiapkan firman Tuhan, dan puji Tuhan, firman Tuhan boleh siap bagi kita. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hendrik Soplantila dan diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan saya juga mencoba memikirkan bagian yang sama dari Yosua 1 ayat 9 selama beberapa hari ini. Dan saya kira ada hal lain lagi yang mau saya bagikan dari teks yang sama yang sudah dibahas pada minggu lalu oleh Bapak Pendeta Hendrik Soplantila. Dan karena itu maka pagi hari ini saya akan kembali mengangkat teks Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan ini, membacanya dan akan membahasnya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini teks firman Tuhan yang khusus datang kepada Yosua, karena Yosua harus menggantikan Musa, hamba Tuhan yang sudah mati itu. Dan waktu kemarin saya baca beberapa komentar, ada yang menarik. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, tapi pokoknya menarik, karena Yosua itu mempunyai akar kata yang sama dengan Hosea, Yesua, dan akhirnya dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Jadi nama-nama itu pada zaman dulu ada dalam Ibrani, ada dalam Yunani. Misalnya, ya, nama Ibraninya Lewi, nama Yunaninya Matius. Jadi Matius dengan Lewi itu sama. Nama Ibraninya Yehuda, nama Yunaninya Yudas. Jadi Yehuda dengan Yudas itu sama. Tapi kebanyakan orang suka kasih nama anak Yehuda, tidak mau kasih nama Yudas. Padahal Yehuda itu sama dengan Yudas. Jadi kalau saudara ketemu Yehuda, boleh panggil dia Yudas, karena itu artinya sama. Nah, begitu juga di dalam bahasa Ibrani, Mesias itu atau Masiah, maka dalam bahasa Yunaninya Kristus atau Kristos. Mesia, Kristus. Karena itu dari Mesia menjadi bahasa Arab Masih, makanya disebut
Masih lalu dikasih kata sandang al dalam bahasa Arab menjadi al-Masih. Nah, Yesus itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya apa? Yesus, Yesua, Yosua, Hosea, itu ada hubungan bunyi. Nah, lalu ada tafsiran yang mengatakan, jadi bukan Musa yang membawa umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Penulis Ibrani berbicara tentang satu tanah perjanjian yang bersifat rohani, Kanaan yang surgawi. Dan karena itu maka bukan Musa yang membawa Israel masuk Kanaan, tapi Yosua. Bukan Musa atau orang lain yang bawa umat Tuhan menuju ke Kanaan yang surgawi, tapi Yosua, Yesus. Karena itu Yesuslah yang menjadi pembawa kita sampai ke Kanaan surgawi. Ada amin, saudara-saudara? Saya tidak tahu itu tafsiran benar atau tidak, tapi pokoknya itu sesuatu yang menarik. Nah, saudara-saudara, disinilah Yosua menggantikan Musa, hamba Tuhan itu, untuk memimpin umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita bicara soal Yosua, kita akan bertemu dengan, kita tahu bahwa Yosua ini adalah salah satu dari pengintai-pengintai yang diutus untuk bagaimana dia mengutus juga, dia adalah seorang abdi Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan semua perkara-perkara yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Dan karena itu saudara-saudara, maka pada saat ini kita bisa lihat bahwa Yosua mendapatkan firman. Yosua imannya sudah kuat bersama dengan Kaleb. Mereka punya iman yang kuat. Mereka sangat optimis bisa menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Imannya sudah kuat. Tapi pada waktu dia menerima tugas ini, Tuhan secara khusus berfirman kepada dia lagi. Itu artinya sekuat-kuatnya iman seseorang, dia masih butuh firman Tuhan. Tidak ada orang yang merasa diri sudah terlalu kuat, imannya sudah kuat, lalu dia tidak perlu firman lagi. Yosua orang yang imannya kuat, seperti Kaleb dan pengintai yang satunya. Tapi sekalipun demikian, dia tetap diberikan firman oleh Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari teks ini di bawah tema janji dan syarat keberhasilan. Itu tema kita hari ini. Dan keberhasilan yang saya maksudkan di sini adalah dalam konteks yang berkaitan dengan tugas dari Yosua atau pribadi Yosua, di mana dia diberikan tugas oleh Tuhan mengganti Musa, pemimpin besar itu, menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, saya memikirkan pada waktu Yosua diberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, melanjutkan tugas Musa. Ini tugas yang maha berat. Mengapa tugas ini berat? Saya mencatat beberapa hal. Pertama, karena usia dia itu sudah tua. Kita tidak tahu persis Yosua umur berapa pada waktu Musa mati. Kita tidak tahu Yosua umur berapa waktu dia diberikan tugas memimpin bangsa Israel. Tapi saudara, ada satu petunjuk di dalam kitab suci, yaitu dalam Yosua 14 ayat yang ke-10. Dalam Yosua 14 ayat 10 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara-saudara, ini bukan kata-kata Yosua, ini kata-kata Kaleb. Karena Kaleb seorang pengintai, salah satu orang pengintai, dan saudara-saudara, di sini Kaleb seperti bicara mengingat kembali janji Tuhan kepada dia lewat Musa. Dan Tuhan berjanji memberikan tanah kepada dia. Maka Kaleb mengatakan, kini sudah 45 tahun lamanya sudah lewat sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa. Lalu dia bilang, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb umur 85 tahun. Dan saudara,
kalau Kaleb ini temannya Yosua, maka kemungkinan besar mereka punya umur tidak selisih banyak. Jikalau Kaleb pada waktu itu, pada waktu Yosua terima mandat ini umur 85 tahun, kurang lebih Yosua umur sekitar 80-85 tahun. Dan seorang tua dengan umur 80-85 tahun ini harus melakukan tugas besar ini. Ini bukan zamannya Adam dan Hawa, orang masih umur 900-an. Tidak, ini umur sudah menurun. Dan karena itu 80-85 tahun itu juga bukan usia yang dianggap muda lagi. Dan tentu ada pergumulan bagi seorang 80-85 tahun untuk melakukan tugas yang besar ini. Maka ini menjadi kendala tertentu, menjadi masalah karena usianya sudah tua. Ini masalah pertama yang dihadapi oleh Yosua. Masalah yang kedua adalah dia mesti memimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang sangat tegar tengkuk. Ini Israel. Mungkin tidak ada bangsa di dunia yang punya sikap tegar tengkuk seperti Israel. Apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk artinya tengkuknya tegar. Ya kan? Ya, tegar itu artinya tidak bergerak. Tengkuk ini. Maka dia begini dan dia sukar untuk dipindah. Ya, kalau dia sudah menghadap sini mau tarik di sini tidak bisa, itu namanya tegar tengkuk. Tengkuknya begitu keras, sukar diatur. Kalau dia sudah menghadap ke sana terus, dan sukar untuk dibelokkan, sukar untuk diajak, sukar diatur. Itulah Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Dan Yosua sebelum memulai tugas ini, dia sudah melayani Musa, dia ikut Musa. Karena itu Yosua tahu persis apa yang dialami Musa waktu menghadapi bangsa tegar tengkuk seperti ini. Dia tahu bagaimana mereka memberontak terhadap Tuhan. Dia tahu bagaimana mereka berontak terhadap Musa. Bahkan dia sendiri itu pernah mau dihajar oleh bangsa Israel. Coba kita melihat di dalam Yosua pasal 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bahwa bangsa itu menangis pada malam. Rupanya kelihatannya saya salah kutip, bukan Yosua ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bayangkan saudara, segenap umat, seluruh umat diperkirakan itu umat yang keluar dibawa oleh Musa sekitar 2 juta orang. Atau 2-3 juta orang. Ya, karena ini satu bangsa. Saudara bayangkan Musa pimpin di sini, kalau susun 2 juta orang berombongan, kira-kira ujungnya di mana? Ya, dan itu tidak ada mikrofon. Ya, tidak ada HP untuk koordinasi. Nah, ini mungkin di sini ujungnya mungkin di Wesauka atau bagaimana? Begitu panjang saudara. Tapi sekarang segenap umat itu, berarti kira-kira 2 juta orang mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam hari. Bayangkan satu bangsa menangis menghadap Musa. Apa Musa tidak stres? Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka sudah dibawa keluar, mujizat sudah nyata, laut terbelah, sudah lewat, mujizat-mujizat, tiang awan, tiang api sudah mereka lihat. Tapi sekarang di tengah jalan mereka minta pulang saja ke Mesir. Ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini pemberontakan terhadap Musa dan Tuhan. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Saat itu Yosua ada. Ayat 6, tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, Yosua ada, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Yosua kasih semangat untuk Israel. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
optimis sekali Yosua. Mereka bangsa Kanaan kita telan habis. Lalu apa yang terjadi? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Kedua orang itu siapa? Salah satunya Yosua. Jadi mereka berontak kepada Musa. Yosua masuk ke sana, berikan keyakinan iman, kasih penghiburan, kasih keyakinan. Tapi mereka angkat batu mau lempar Yosua. Berarti saudara-saudara, Yosua sendiri pernah rasa betapa tegar tengkuknya bangsa ini. Yosua pernah merasa betapa kerasnya bangsa ini. Hati mereka, jalan pikiran mereka begitu keras. Saudara, kalau saudara menghadapi, kira-kira kalau di rumah saudara ada 5 anak yang tegar tengkuk, saudara akan rasa bagaimana saudara ya. Nah, atau ada sekelompok orang, 10-20 orang yang saudara pimpin dan semuanya tegar tengkuk. Saudara bisa bayangkan bagaimana. Tapi ini menghadapi 2 juta, 3 juta manusia, semuanya tegar tengkuk. Maka saudara, kalau melihat begini mungkin menyerah lebih awal. Tapi saudara-saudara, di sini Yosua diberikan Tuhan, kamu yang akan pimpin bangsa ini. Ganti Musa masuk ke tanah Kanaan. Maka Yosua mendapatkan satu tugas yang berat karena memimpin. Bukan satu bangsa yang taat, satu bangsa yang rendah hati, satu bangsa yang baik, tidak. Tapi bangsa dengan tegar tengkuk seperti Israel. Ini menjadi masalah sendiri bagi Yosua. Dia sudah tua. Kedua, menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Ketiga, masalah yang dihadapi Yosua yang ketiga adalah bahwa dia mesti pimpin Israel masuk tanah Kanaan. Sedangkan pada waktu itu tanah Kanaan tidak kosong. Waktu itu Kanaan dipenuhi oleh bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Kanaan itu. Saudara-saudara, bangsa-bangsa Kanaan ada bangsa Het, Amori, juga Filistin dan lain sebagainya. Mereka adalah bangsa-bangsa yang telah terlebih dahulu menduduki wilayah itu. Dan sekarang Yosua harus bawa bangsa Israel. Ini berarti akan bentrok dengan bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya. Akan berperang dengan bangsa-bangsa yang sudah mendiami Kanaan sebelumnya. Dan problemnya terletak di sini adalah bahwa jika Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang sudah ada di Kanaan, Israel bukan apa-apa. Bangsa-bangsa itu begitu kuat. Mereka mempunyai kota-kota, benteng-benteng yang sangat kokoh. Mereka sudah mapan dari sistem pertahanan mereka. Saudara, kalau kita mau mengetahui kira-kira seberapa kuatnya orang-orang Kanaan, bangsa-bangsa yang menjadi lawan dari Yosua dan Israel, mari kita lihat Bilangan pasal 13 ayat 28 sampai ayat 33. Saya dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Bangsanya kuat, kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, ini teman Yosua. Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya iman sama kuat dengan Yosua. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, sahabat-sahabatnya Kaleb dan Yosua, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Bayangkan saudara, hati-hati kita jangan masuk sembarang, mereka tuh makan orang, ya. Dan semua orang yang telah kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami lihat mereka seperti belalang, mereka lihat kami seperti belalang. Ya, maka inilah lawan-lawan kita, inilah musuh-musuh kita. Saudara, Kaleb mengatakan kita pasti akan mengalahkan.
karena Kaleb melihat dari sudut pandang Allah. Tapi saudara-saudara, memang Kaleb beriman dari sudut pandang Allah, tapi yang lain ini tidak salah kalau ditinjau dari sudut pandang manusia. Mungkin mereka hanya menambah-nambahkan soal kanibal, makan orang, atau raksasa dan belalang. Mungkin itu mereka tambah-tambah. Tapi jelas bahwa memang bangsa musuh ini bangsa yang kuat sekali. Kita bisa tahu ini dengan membandingkan dengan Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk dan mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. 7 bangsa itu lebih kuat, lebih banyak daripadamu. Lalu Ulangan 9 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang berkubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar dan berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Jadi jelas, biarpun waktu itu Kaleb bicara dalam iman dari sudut pandang Allah, tapi teman-temannya menyampaikan sesuatu yang real, bahwa memang bangsa musuh itu bangsa yang besar, banyak, kuat. Dan karena itu saudara-saudara, maka siapakah kita seperti belalang di mata mereka? Selain itu, mereka bukan cuma kuat dan banyak, tapi kota-kota mereka dikatakan mempunyai kubu atau benteng pertahanan yang hebat. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 28, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kotanya berkubu dan sangat besar. Ulangan 1 ayat 28, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Tentu di sini tidak berarti betul-betul sampai langit, tapi ini berarti menjulang tinggi sehingga dikatakan sampai di langit kota-kota mereka. Saudara, kita bisa bayangkan betapa besarnya kota-kota dan pertahanan tembok-tembok dari bangsa-bangsa Kanaan. Kita mungkin bisa membayangkan besarnya seperti apa ketika kita melihat catatan ketika pengintai-pengintai pergi untuk mengintai. Mereka bertemu dengan seorang perempuan Rahab. Lalu Rahab punya rumah di mana? Yosua 2 ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Jadi orang bisa bikin rumah di tembok kota. Nah, kalau rumah bisa ada di tembok kota, saudara bisa bayangkan temboknya itu besar bagaimana? Tembok kita paling bisa menjadi rumahnya Kakarlat, rumahnya Cicak. Tapi ini rumahnya orang ada di tembok itu, berarti temboknya ini besar. Dan dari penggalian arkeologi, tembok-tembok pada zaman dulu, tembok-tembok kota memang raksasa-raksasa. Kalau kita melihat misalnya dalam gambar ini, sudah bisa bayangkan itu kota ada di atas, tapi dengan tembok-tembok yang menjulang tinggi dan sukar untuk didekati. Ya, terus. Nah, ini salah satu peninggalan kota tua yang masih ada dengan tembok setinggi ini. Pada tahun 1952 sampai 58, seorang namanya Kathleen Kenyon, dia mengadakan penggalian di satu tempat yang namanya Tel El Susta, dan dia berhasil menemukan puing-puing dari tembok Yeriko yang diruntuhkan. Dan dari puing-puing itu, ini adalah puing-puing sisa-sisa dari tembok Yeriko yang diruntuhkan. Terus kita bisa lihat ini, temboknya cukup besar untuk ukuran saat ini pun. Dan memang pada akhirnya tembok ini runtuh karena mujizat Tuhan. Tapi jelas secara manusia sukar bagi Israel menaklukkan bangsa-bangsa dengan tembok kota seperti ini. Kalau tanpa mujizat, kalau Tuhan tidak bikin perkara, bagaimana mereka bisa mengalahkan bangsa besar dan kuat yang berdiam di dalam suatu kota dengan tembok sebesar itu? Berarti musuh yang dihadapi berat, usia sudah tua, pimpin bangsa yang tegar tengkuk, musuh besar dan kuat.
Masalah keempat bagi Yosua adalah dia mesti menggantikan Musa. Siapa itu Musa? Hamba Tuhan yang hebat, luar biasa. Di mana kelebihan Musa? Di mana kehebatannya Musa? Coba kita lihat Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Ini firman Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Tuhan bicara dengan Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Dan Tuhan bicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Berarti Yosua lihat sendiri bagaimana Musa bicara dengan Tuhan. Bayangkan Musa bicara dengan Tuhan seperti seorang dengan temannya. Kalau saudara bisa berbicara dengan Jokowi seperti teman saudara. Bro, di mana hari ini? Orang mungkin kagum luar biasa. Presiden dia panggil bro. Ya, akrab sekali dengan pemimpin. Tapi saudara, ini Musa bukan dengan pemimpin dunia, dengan Tuhan pencipta alam semesta. Dia bicara dengan Tuhan seperti dengan teman. Musa seorang hamba Tuhan yang punya kedekatan dengan Tuhan luar biasa. Bilangan 12 ayat 6 hingga 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kalau ada nabi lain, Tuhan bilang aku bicara dalam penglihatan, aku bicara dalam mimpi. Bagaimana dengan Musa? Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wah, ini Tuhan bela Musa. Ketika Miriam, Harun mau memberontak kepada Musa, Tuhan bilang, kalau nabi lain aku bicara dengan mimpi, dengan penglihatan. Tapi Musa, muka dengan muka. Kenapa kau tidak takut? Berarti Musa punya kedekatan begitu hebat dengan Tuhan. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Tidak ada nabi, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Bukan berarti tidak ada nabi sama sekali, ada banyak nabi. Tapi tidak ada nabi lagi yang bangkit yang setara dengan Musa. Kenapa? Karena dia punya keakraban, keintiman dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa Musa. Sekarang dia mana? Yang ganti Yosua. Apakah Yosua punya kedekatan dengan Tuhan? Atau diperlakukan Tuhan sama seperti Musa? Berdasarkan Ulangan 34 ayat 10 tadi, tidak. Ada banyak nabi, tapi tidak lagi ada seperti Musa. Sekarang Yosua dibandingkan Musa itu anak kemarin sore dibandingkan dengan seniornya yang hebat. Kalau kita lihat Musa bicara dengan Tuhan, abdinya Yosua ada duduk di sana. Kelihatannya dia ikut-ikut Musa, disebut abdinya Musa, hambanya Musa, pelayannya Musa. Kata abdi di situ secara literal artinya pencuci tangannya Musa. Jadi kalau Musa mau cuci tangan atau apa, ya Yosua yang datang. Pendeta besar jalan-jalan, ada anak buahnya yang bawa-bawa tas di belakang. Kira-kira begitu. Tadi malam saya kerja khotbah di sini, ya sampai 4:30 baru pulang. Tapi saya bergumul karena gigi saya sakit, kepala saya sakit, tapi mesti pikir Yosua dan sebagainya. Sementara ini saya bilang, Leko, lu ambil balsam di sini sambil saya kerja khotbah, lu urut ini. Semoga dia nanti besok seperti Yosua. Nah, saudara,
Tapi yang mau ditekankan di sini, Musa begitu hebat, hamba Tuhan begitu hebat. Yosua tidak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Dan sekarang Musa mati, dia mesti berdiri ganti Musa. Kira-kira perasaan Yosua bagaimana? Kalau dia salah sedikit, dulu Musa begini, lu begini. Lu tidak sama seperti Musa. Lu tidak bisa bikin seperti Musa. Dan ini menjadi kendala psikologis. Ada hamba Tuhan yang saya minta, bisakah membagi berkat firman Tuhan di gereja? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Pokoknya tidak mau. Ya kenapa? Ya selama Bapak ada di sana saya tidak akan khotbah. Lah kenapa? Kecuali Bapak keluar kota, tidak ada, Bapak boleh undang saya. Berarti dia gugup kalau bicara depan saya. Saya urusan khotbah ini, saya sudah berkhotbah dari kelas 2 SMP. Sudah malang melintang dalam dunia khotbah. Urusan tanya jawab, saya sudah terjun entah berapa ribu pertanyaan Alkitab sudah saya jawab. Mulai dari tahun 12 tahun yang lalu sudah berurusan dengan tanya jawab Alkitab. Dan di dalam acara tanya jawab, lebih kecil kemungkinan pertanyaan tidak bisa saya jawab daripada yang bisa saya jawab. Kadang-kadang tidak bisa jawab pun saya jawab. Ya pertanyaan ini bagus saudara, tapi saya akan meneliti lagi. Itu kan jawaban. Nanti minggu depan saya jawab. Ini jawaban juga. Saya jawab begitu banyak pertanyaan. Tapi satu hari saya diundang khotbah di gerejanya Pendeta Budi Asali. PA. Aduh, ini rumit ini. Ya, saya mengajar. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dan saya jawab pertanyaan. Beliau ada duduk di muka, lipat tangan dan lihat saya. Hari itu kepala saya rasa kosong. Dan orang bertanya kepada saya, setelah itu saya heran, kenapa saya bertanya seperti orang baru belajar Alkitab 1 tahun. Rupanya saya punya kendala psikologis. Karena sekian lama membandingkan diri dengan dia, saya bukan apa-apa dibandingkan dia. Sekarang dia duduk di muka saya, atau saya mesti ganti dia berbicara, menjawab pertanyaan. Ini punya kendala psikologis. Mungkin juga begitu kalau penginjil-penginjil bicara di muka saya. Tapi sekarang Musa begitu hebat. Dan Yosua bukan apa-apa. Tapi Yosua yang mesti ganti. Bangsa Israel, bahkan Yosua sendiri, tetap akan merasa dirinya inferior dibandingkan dengan Musa. Dan ini merupakan faktor psikologis yang suka dikalahkan. Jadi Yosua punya 4 masalah waktu mau memimpin bangsa Israel. Usia sudah tua, bangsa yang dipimpin tegar tengkuk, musuh yang mau dikalahkan kuat-kuat, hebat-hebat, dengan kota-kota berkubu, dan dia inferior dibandingkan dengan hamba Tuhan terdahulu. Nah, saudara-saudara, tapi Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan dan kemampuan Yosua. Tuhan tahu semua itu. Tuhan tahu dia sudah tua. Tuhan tahu bangsa ini tegar tengkuk. Tuhan tahu musuhnya besar. Tuhan tahu dia tidak setara dengan Musa. Tapi begitu pun Tuhan tetap memberikan perintah, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke Kanaan. Mengapa Tuhan memberikan perintah kepada seorang yang penuh dengan kelemahan seperti ini untuk memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan? Saudara, seringkali itulah yang Tuhan lakukan. Memberikan tugas yang rasanya mustahil kita lakukan. Memberikan tugas yang sukar kita lakukan. Yang dipikirkan dari sudut pandang kemampuan kita, kita tidak bisa lakukan. Tapi mengapa Tuhan beri? Supaya kita belajar bergantung kepada pimpinannya dan bukan kepada kekuatan kita. Saudara-saudara, karena itu, kalau saudara mendapatkan perintah dari Tuhan yang sukar, saudara mendapatkan sesuatu yang harus dilakukan yang sukar, Tuhan mau saudara bergantung kepada Dia. Dan saudara-saudara, itulah yang Tuhan kerjakan dengan Yosua. Sekarang ada 4 masalah bagi Yosua. Tapi kita akan melihat seperti tema kita hari ini, janji dan syarat keberhasilan. Kita akan melihat janji Tuhan kepada Yosua
dan syarat yang diberikan kepada dia supaya dia berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanan. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara mau sukses, mau berhasil, saya tidak bicara sukses materi yang jadi teologi kemakmuran, tapi apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara mau mencapai keberhasilan, maka perhatikan sungguh-sungguh janji dan syarat yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kita masuk pada poin pertama, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan pada Yosua ada di ayat 3 sampai ayat 5. Mari kita perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dan sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semua akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari ayat ini saya melihat Tuhan memberikan janji kepada kepada Yosua. Ada dua hal yang Tuhan janjikan. Pertama, setiap tempat yang diinjak Yosua itu akan menjadi milik Israel. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara-saudara, janjinya adalah kalau Yosua injak satu tempat dengan Israel, tempat itu diberikan kepada mereka. Tapi saudara, janji ini tidak mutlak. Maksudnya adalah tidak berarti tempat manapun di kolong langit ini kalau diinjak Yosua dan Israel pasti jadi milik mereka. Tidak. Setiap tempat di sini itu hanya dimaksudkan terbatas, ada batasnya. Dan batasannya sudah disinggung dalam ayat 4. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon. Sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Nah, dalam skop ini, kalau kamu injak tanah mana, itu jadi milikmu. Di luar ini, bukan. Karena nanti kalau kita baca dalam Ulangan pasal 2 ayat 2 sampai 6, ayat 8, 9 dan juga ayat 16, kita melihat bahwa ada daerah-daerah tertentu yang Tuhan tidak berikan kepada Israel. Jadi skopnya hanya ini. Dari batasan yang sudah Tuhan berikan, timur, barat, utara, selatan ini, semua tempat yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah janji ini hanya berlaku untuk Yosua dan Israel saat itu. Itu tidak berlaku bagi Israel saat ini. Karena itu Israel tidak bisa bilang saat ini, kami injak tanah Argentina, Argentina jadi punya kami. Kami injak Palestina, Palestina punya kami. Kami injak Syria, Syria punya kami. Kami injak Indonesia, Indonesia punya kami. Tidak. Ini hanya berlaku untuk Israel pada zaman Yosua pada waktu itu. Tapi terlebih juga ini tidak berlaku bagi kita hari ini. Paham teologi kemakmuran mengatakan kalau jalan-jalan lihat mobil bagus, kalau kau mau tumpang tangan di sana, ya dalam nama Yesus ini punya saya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang masuk tanah orang, injak di sini, klaim firman Tuhan. Setiap tanah yang akan diinjak olehmu akan kuberikan kepadamu. Lah ada gereja seperti itu. Gereja mau cari tanah, tapi mereka pergi dan injak tanah itu dan mengklaim janji firman Tuhan ini. Ini tidak berlaku bagi kita. Menurut saya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apa maksudnya saya secara rohani? Saya dulu ikut persekutuan doa. Ini persekutuan doa kenal dengan doa tempala. Saya tidak tahu istilah tempala itu apa. Tapi pokoknya doa itu adalah bahwa kalau kita mau memenangkan kota, maka kita mesti injak tanah di tempat, di sudut kota itu. Karena itu persekutuan doa ini menyewa trek. Kita mau memenangkan Oipura, maka pergi dengan trek pada hampir siang. Berdiri di tempat-tempat tertentu, semua berdoa, Oipura bagi kemuliaan Tuhan. Pindah lagi Oibobo. Oibobo untuk kemuliaan Tuhan, namo saya.
Kade, kita pergi ke sana. Kade untuk kemuliaan Tuhan. Sampai hari Kade tidak dimenang-menangkan juga. Itu katanya doa tempala. Dasarnya apa? Yosua pasal 1 ini. Pada waktu kuliah di STAN, pernah ada acara doa. Ada orang yang jadi seksi rohani, komisi rohani, atur jam doa. Jadi doanya adalah, ini kampus cukup besar, doa keliling kampus 7 kali. Saya bilang, awas, kalau runtuh, kita kuliah di mana? Ya kan? Tapi dasarnya ini dari Yosua mengelilingi tempat itu dan injak sambil jalan dalam nama Yesus, keliling ini dimenangkan bagi Tuhan, ini dimenangkan, setiap sudut ini dimenangkan bagi Tuhan. Hanya saya saja tidak berdoa seperti itu. Saya tetap di bawah pohon saja. Tapi lalu dipanggil dan ditegur seksi rohani. Kenapa? Saya bilang, lah kalau kita mau berdoa untuk Amerika mesti injak Amerika. Kita mau doa untuk Afrika mesti injak Afrika. Sampai kapan kita bisa berdoa untuk seluruh dunia? Saya berlutut di bawah pohon ini, doa saya bisa sampai kemana-mana. Jadi saya kira praktik doa tempala itu, dan silakannya dengan praktik semacam ini, injak tempat mana akan diberikan oleh Tuhan. Silakannya ada kelompok-kelompok tertentu pergi ke masjid dan injak di sana mengklaim firman Tuhan ini. Satu kelompok ekstrim pergi ke Bali bawa minyak urapan dari Pariaji ke pura-pura di Bali. Setiap panah yang akan diinjak oleh kakimu diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus pakai minyak urapan, siram itu patung-patung dan sebagainya. Siram itu pura. Orang hampir bunuh mereka. Nah, ini karena pemahaman yang salah. Di sini janji ini diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk saat itu saja, tidak untuk mereka saat ini, apalagi kita saat ini, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tapi lalu ada orang juga yang ekstrem mengatakan, tapi bukankah firman Tuhan itu adalah janji bagi kita semua? Bukankah Kristus adalah ya, amin untuk janji kita? Mereka mengutip 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Berarti semua janji Allah itu bagi kita juga. Ya, kalau mau itu juga boleh. Kalau semua janji Allah bagi kamu, maka kamu juga harus lakukan Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu janji bagimu? Tidak. Janji itu hanya bagi Maria saja. Kalau kita bilang semua janji untuk kita, Matius 14 ayat 29, kata Yesus, ini Petrus bilang, Tuhan izinkanlah hamba berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun ke perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Yesusnya Petrus sama dengan Yesusnya hambamu. Sekarang hamba harus pergi memberitakan Injil di Sabu. Dalam nama Yesus terjunlah. Kau cepat jadi almarhum? Tidak. Tuhan memang janji, tapi kita mesti lihat janji itu apakah janji diberikan pada semua orang percaya atau janji pada orang-orang tertentu di dalam Alkitab. Memang Kristus adalah ya bagi janji Allah, tapi janji yang bagaimana? Untuk menghancurkan tembok Yeriko, suruh putar 7 kali. Itu bukan pola bagi kita hari ini. Kalau mau perang jangan pakai cara begitu. Lu masih putar, orang sudah ludah-ludah, mati kau. Ya kan? Itu hanya untuk Israel saat itu saja. Karena itu kalau mau ke Roteka atau Sabu naik feri saja. Ya. Tidak usah tiru-tiru Musa pukul laut lah. Ya, katiak bangka pun laut tidak akan terbelah. Ya kan? Nah, jadi kita di dalam mempelajari janji Allah, kita mesti bandingkan dengan seluruh kitab suci. Apakah ada janji kepada sini? Apakah itu janji itu dibicarakan di seluruh kitab suci untuk kita? Kalau untuk kita, ya, itu untuk kita. Tapi kalau itu memang hanya untuk orang-orang tertentu, itu hanya berlaku untuk orang itu dan tidak berlaku bagi kita. Nah, di sini Tuhan janji, setiap tanah yang akan diinjak itu diberikan kepadamu. Itu hanya untuk Israel saat itu. Sekarang janji yang kedua. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi Yosua. Ayat 5.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dan tentu saja ini berkaitan dengan tugas Yosua pimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Dia harus berhadapan dengan begitu banyak peperangan melawan bangsa-bangsa Kanaan. Tuhan berjanji tidak ada yang akan bertahan menghadapi Yosua. Dan janji ini jadi kenyataan. Dia menaklukkan begitu banyak bangsa. Dia jenderal besar yang menaklukkan banyak bangsa Kanaan. Tapi apa dasar janji ini? Janji seperti ini punya dasarnya di dalam ayat yang kelima. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dasar dari janji ini adalah Tuhan menyertai. Di sini ditegaskan penyertaan Tuhan kepada Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Tidak kurang penyertaan kepada Yosua dibandingkan dengan penyertaan kepada Musa. Ya, Tuhan menyertai. Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Dia menyertai Yosua sebagaimana dia menyertai Musa, dan itulah kunci keberhasilan dan kemenangan dari Yosua. Sungai Yordan dibelah, tembok Yeriko diruntuhkan, bangsa-bangsa Kanaan ditaklukkan, semuanya karena penyertaan Tuhan. Musa sudah mati, meninggalkan Yosua yang masih junior. Tapi hamba Tuhan itu sudah mati, tapi Tuhan masih ada. Hamba Tuhan itu telah pergi, tapi Tuhannya masih di sana. Hamba Tuhan itu tidak terlihat lagi, tapi Tuhan masih terlihat. Seorang pernah berkata, pahlawan-pahlawan meninggalkan kita, tapi Allah tetap tinggal. Seorang lain mengatakan, siapapun, apapun telah pergi, Allah tetap tinggal. Seringkali kita mengidolakan orang-orang tertentu. Kita menaruh harapan kepada orang-orang tertentu dan menggantungkan hidup kita pada mereka. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu orang tua kita, anak-anak kita, pacar kita. Dan kalau mereka sudah tidak ada, kita merasa hidup kita berakhir. Tamat riwayat kita, selesai cerita kita. Tapi kalau saudara orang percaya, semua pahlawan boleh pergi, tapi Tuhan tetap ada. Ini mengajar kita jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada kehebatan, kemampuan, kelebihan seorang manusia. Kita mungkin mengasihi mereka, tapi mereka cuma alat di dalam tangan Tuhan. Karena itu, mengapa kita harus frustrasi? Mengapa kita harus stres? Mengapa hidup kita harus kacau? Karena ditinggal oleh mereka. Kita mungkin mengasihi suami kita, anak-anak masih kecil, dan kita merasa mengapa Tuhan mengambil suami secepat ini? Anak-anak baru sekolah, baru SD, tahu-tahu papa kecelakaan dan mati. Mengapa Tuhan? Di mana masa depan mereka bagaimana? Papa sudah tidak ada, tapi Tuhan tetap ada. Mama sudah tidak ada, tapi Tuhan tetap ada. Semua yang kita kasih boleh pergi, tapi Tuhan tetap ada. Ingatlah, tidak ada seorang pun bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Dan karenanya, jikalau seorang sudah tidak ada, tapi Tuhan masih ada, apa yang mesti kita takutkan? Musa disertai Tuhan hebat. Dia sudah pergi, tapi sekarang Tuhan bilang, aku menyertai kamu sama seperti aku menyertai Musa. Saudara, janji setiap tanah yang diinjak diberikan padamu tidak berlaku bagi kita. Mungkin secara jasmani tidak berlaku juga bagi kita, bahwa tidak ada seorang pun bertahan menghadapi engkau. Secara jasmani tidak. Tapi prinsip di sini, yaitu Tuhan menyertai, itu diberikan bagi kita. Mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ada dalam perjanjian baru, dalam surat Ibrani, ditujukan kepada orang-orang percaya. Berarti janji Tuhan menyertai, janji Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri.
itu berlaku bagi kita orang percaya. Dan coba perhatikan kalimat ini, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah mirip dengan janji kepada Yosua? Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti janji fisik untuk Yosua dan Israel saat itu tidak kita terima. Tapi janji penyertaan itu diberikan bagi setiap orang percaya. Ya, Allah berjanji menyertai kita. Karena itu asal saudara orang Kristen sejati, jangan pernah anggap Tuhan tinggalkan saudara. Problem boleh besar, masalah boleh berlarut-larut, doa tidak dijawab, kegagalan silih berganti, kesulitan, tantangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada banyak orang yang kalau hidup dalam pergumulan dan masalah, mereka berpikir seperti Gideon. Bagaimana Gideon berpikir? Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diteriakkan nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Banyak orang stres mengulangi kata-kata Gideon ini. Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa begini? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa begitu? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa ini terjadi? Sepasang suami istri yang saling mencintai. Tiap pagi suami pergi, mereka mesti bangun jam 5 pagi dan berdoa. Dia pergi kerja. Hari itu dia bangun dan mereka berdoa bersama-sama. Si suami pergi. Berapa jam kemudian dia dapat kabar, dapat telepon, suami kecelakaan, dilindas fuso, plat dengan aspal. Bertanyalah dia pada saya, Pak Pendeta, tolong jawab saya, Tuhan di mana? Waktu kecelakaan itu, Tuhan ada di mana? Mau bilang Tuhan tidak ada, salah. Mau bilang Tuhan ada, dia bilang Tuhan ada tapi diam. Orang seperti ini tidak membutuhkan jawaban yang rasional. Kasih tinggal dulu. Nanti kalau dia sudah tenang baru bicara. Ada seorang ibu punya anak. Umur 2-3 tahun. Main-main di kolam ikan yang mereka punya. Tenggelam dan mati. Saya pergi melayat. Lalu dia bilang, suaminya bilang, Pak Pendeta duduk di situ. Dia marah saya. Saya mau melayat, Pak Pendeta duduk di situ. Saya juga bingung, saya duduk. Ada apa? Lalu dia menghadap saya, sekarang Pak Pendeta jawab, Tuhan di mana? Tuhan di mana waktu Amin mati? Tuhan di mana? Saya juga bingung. Orang ini tidak membutuhkan jawaban. Waktu mau pemakaman, mamanya menangis. Adek, selamat jalan adek. Mama soalnya lulai, tapi mama percaya sekarang lu sudah jadi malaikat di surga. Adek, ini kan salah secara teologis. Mana bayi mati jadi malaikat? Tidak ada cerita dalam Alkitab. Tapi itu bukan waktu yang tepat saya ngomong. Nanti setelah sudah lewat, ya beberapa bulan kemudian waktu PA baru saya bilang, dulu ibu menangis, itu salah itu. Tapi saudara, ketika menghadapi pergumulan hidup, orang banyak seperti Gideon. Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa begini, mengapa begitu? Tapi saudara, Tuhan janji menyertai. Suatu hukuman yang paling besar dan menakutkan di neraka adalah orang terpisah dari Allah. Tapi Kristus menanggung hukuman neraka itu di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Dia terpisah dari Allah. Mengapa dia mesti terpisah dari Allah? Karena orang berdosa memang dasarnya mesti terpisah dari Allah. Tapi karena dia sudah menanggung perpisahan itu, mengapa dia menanggung itu? Supaya kita yang percaya kepada dia tidak akan pernah terpisah dari Allah lagi, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Karena itu kalau saudara memang sungguh-sungguh orang percaya, saudara tidak mungkin ditinggal oleh Allah.
Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus? Penderitaankah? Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada satupun. Tak satupun. Tak satupun. Berarti sekali kita disertai oleh Allah, dipersatukan dengan Allah, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Ini janji yang luar biasa kepada kita. Tapi kembali kepada hubungan dengan tema kita, memang kunci dari setiap keberhasilan apapun yang kita lakukan adalah penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak menyertai kita, sejago apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, tidak akan ada orang yang berhasil. Alkitab jelas berbicara, kunci keberhasilan itu adalah penyertaan Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita bertemu dengan tokoh Yusuf yang selalu berhasil dalam apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, sampai-sampai orang kafir kecipratan berkatnya. Karena dia anak Tuhan yang hidup di tengah orang kafir, yaitu Potifar. Kalau Tuhan memberkati dia, otomatis Potifar kecipratan. Tapi mengapa dia berhasil? Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lalu ayat 3, setelah dilihat tuannya, Potifar yang kafir itu, Yusuf disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Luar biasa. Kalau orang disertai Tuhan, Tuhan buat berhasil dan berkati. Cari pembantu, carilah yang takut Tuhan. Tapi saudara sendiri mesti percaya Tuhan. Jangan bilang yang penting pembantu percaya Tuhan. Kecipratan-kecipratan dikit-dikit seperti Potifar tidak apa-apa. Tidak. Tapi di sini sekali lagi, mengapa Yusuf berhasil? Karena Tuhan menyertai. Berarti kunci keberhasilan dalam pelayanan Yosua karena Tuhan menyertai. Kuncinya Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Kuncinya Musa berhasil karena Tuhan menyertai. Siapapun kalau kita pelajari dirinya, keberhasilan mereka karena Tuhan menyertai. Janji-janji yang bersifat fisik dan nasional seperti kepada Yosua dan Israel tidak kita terima hari ini. Tapi janji penyertaannya itu berlaku bagi kita. Dan karena itu saudara-saudara, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah saudara orang yang disertai Tuhan? Kembali ke saya bilang tadi, kalau saudara orang percaya sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena itu, miliki iman yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau dia sudah menanggung perpisahan itu di kayu salib, itu supaya saudara selalu disertai oleh Dia. Inilah janji Tuhan bagi Yosua dan juga bagi kita. Sekarang yang kedua. Yang kedua, syarat yang harus dilakukan. Janji kita sudah lihat. Tuhan sudah berikan. Tapi juga saudara, janji-janji yang Tuhan berikan ini ada kaitan juga dengan syarat-syarat. Tuhan tidak memberikan janji tanpa syarat. Ada syarat yang Dia berikan. Bahwa ada syarat di dalam janji-janji ini nampak lewat kata-kata ini. Di ayat 7 ada kata hanya dan juga ada kata supaya. Lalu di ayat 8 ada kata-kata sebab dengan demikian. Hanya, supaya, sebab dengan demikian. 3 kata itu berbicara tentang syarat. Kamu akan begini-begini. Hanya, kalau kamu begini, kamu akan alami begini. Supaya, sebab dengan demikian kamu akan begini. Berarti 3 kata ini bicara tentang syarat. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak berikan janji tanpa syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Yosua yang menyebabkan Tuhan membuat keberhasilan bagi pekerjaannya. Dan syarat itu juga mesti kita perhatikan. Semua janji Tuhan dan kepada kita akan Tuhan genapi jikalau syaratnya kita lakukan. Sekarang apa syaratnya? Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan
memberkati Yosua, membuat Yosua berhasil di dalam semua yang dia kerjakannya. Syaratnya kuatkan dan teguhkan hati. Apa artinya kuatkan dan teguhkan hati di sini? Coba kita bandingkan dengan Alkitab Indonesia sehari-hari. Dikatakan, hendaklah engkau yakin dan berani. Hendaklah engkau yakin dan berani. Dalam terjemahan lama dibilang begini, hendaklah engkau perwira dan perkasa. Wah, ini seorang perwira, seorang yang perkasa. Lagi-lagi kelihatannya idenya tentang keberanian atau tidak takut. Dengan kata lain di sini Yosua dinasihatkan, Yosua mesti memiliki hati yang berani, hati yang kuat, hati yang tidak lemah, hati yang tidak gampang ciut. Dan ini dikontraskan dengan ayat yang ke-9, janganlah kecut dan tawar hati. Sekarang saudara, sebelum ini Musa sendiri pernah mengucapkan kalimat yang mirip kepada Yosua. Kita melihat Ulangan 31 ayat 6 hingga 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat 7. Apa artinya? Ayat 8. Jangan takut dan jangan patah hati. Artinya apa? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu Allah. Jangan sampai hatimu ciut. Jangan sampai semangatmu patah. Jangan sampai hatimu patah di tengah jalan. Tugasnya berat. Tugasnya sukar. Aku akan menyertai engkau. Tapi engkau, hatimu mesti kuat. Tidak boleh takut. Jadi keberanian atau hati yang tidak takut adalah syarat bagi Yosua di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Saudara, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah, jikalau kitab suci mengulang satu kata atau satu kalimat atau satu frase, diulang, itu artinya penting sekali, ditekankan. Saya akan berikan contoh. Dalam Galatia 1 ayat 8-9. Ini tentang ajaran sesat. Tapi sekalipun seorang dari surga memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dan sekarang kukatakan sekali lagi, berulang. Jika ada orang memberitakan padamu suatu Injil berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kata terkutuklah dia diulang 2 kali. Dan ada penegasan, sekarang kukatakan sekali lagi. Berarti di sini ditekankan sekali. Hati-hati dengan para penyesat. Kalau mereka datang ajar-ajaran Yesus yang lain, terkutuklah. Terkutuklah. Ini tekanan penting sekali. Jadi kalau itu ditekankan 2 kali disebutkan penting. Sekarang, lihat Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir. Di bawah lagi, jangan khawatir. Ayat 8, mengapa kamu khawatir? Ayat 31, jangan kamu khawatir. Ayat 34, sebab itu jangan kamu khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Ulang-ulang. Tujuannya apa? Ini penting sekali. Pikir. Kenapa kamu mesti takut? Kenapa khawatir terhadap hidupmu? Bukankah dia kasih makan burung, tidak bekerja, tidak meminta? Bukankah bunga dihiasi? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Berarti di sini jangan khawatir itu penting. Pada waktu Tuhan memerintah Israel mau bangun bait Allah kedua. Bait Allah pertama kan dibangun Salomo, hancur oleh bangsa Babel. Begitu Ezra, Nehemia, Zerubabel pulang, mereka mesti bangun bait Allah yang kedua. Tapi ini masalah terlalu banyak. Bagaimana mereka bisa bangun bait Allah kedua? Hagai 2 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu 3 kali. Artinya ini penting sekali. Jadi kalau kitab suci mengulang kata dan kalimat tertentu, itu penting sekali. Nah sekarang saudara, kembali kepada Yosua.
Pada waktu Tuhan menyuruh Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Omong berapa kali? Mari lihat. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 18, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali diulang. Kalau diulang 4 kali, ini berarti ini sesuatu yang penting sekali ditekankan. Jadi keberanian atau hati yang tidak takut, hati yang tetap kuat, hati yang tetap teguh, tidak gampang patah, tidak gampang kecut dan tawar hati, tidak gampang patah arang, tidak gampang putus asa. Itu kunci bagi keberhasilan kita. Karena Yosua harus menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, musuh, ancaman. Apabila dia lalu menjadi takut, kehilangan keberanian, hatinya ciut, dari mana kekuatan menghadapi musuh? Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tadi malam sambil kerja saya mau mencari ilustrasi tapi tidak sempat ya. Tapi saya buka YouTube dan melihat bagaimana seekor kucing kecil dikeroyok oleh 4 anjing. Tapi saya lihat kucing kecil ini tidak ciut nyalinya. Dia bertahan dan juga menyerang. Itu luar biasa. Saya tidak sempat download, tapi saya pikir itu mungkin jadi gambaran yang baik. Bahwa dia kecil memang, tapi hatinya tidak ciut, hatinya tidak kecil. Tapi kalau sampai anjing-anjing itu takut sama dia, anjing-anjing itu besar, tapi hatinya kecil. Kalau Tuhan memang menyertai saya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang perlu saya takutkan? Jikalau Dia tidak akan pernah meninggalkan saya, adakah setan yang perlu saya takutkan? Kalau saya lewat kuburan, adakah orang mati yang perlu saya takut? Adakah manusia? Adakah orang berjabatan tinggi? Adakah pejabat yang mesti saya takut? Adakah orang berpengaruh yang mesti saya takut? Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dan seterusnya. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Jikalau Dia panduku, apalagi yang masih kurang? Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Bersama Tuhan, hadapi setiap kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan saudara. Dan saudara pasti menang. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut, jangan kecewa, jangan putus asa. Gereja kita menghadapi tantangan tidak sedikit. Tapi saya selalu berkata, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dari 2008 mulai gereja ini tanpa apa-apa, tanpa modal apapun, tanpa dukungan orang hebat manapun. Asal Tuhan pimpin, itu cukup bagus. Kuatkan hatimu. Saudara ada kesulitan apa hari ini? Masalah apa hari ini? Tantangan apa hari ini? Saudara percayakah bahwa Tuhan menyertai saudara? Kalau Tuhan menyertai saudara, kuatkan hati, jangan ciut, dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ini syarat pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kedua,
atau ke kiri. Ayat ke-7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan seterusnya. Saudara, apa artinya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ini kelihatannya berkaitan dengan kesetiaan. Bandingkan dengan Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah itu dengan setia. Jelas bicara setia. Lalu dilanjutkan, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kesetiaan ini dibahasakan dengan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dilihat dari kalimat sebelumnya, kelihatan kesetiaan ini dikaitkan dengan firman Tuhan. Mari lihat Yosua 1 ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu. Seluruh hukum, ini firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya ikut firman. Kalau firman begini, jangan menggok kiri, jangan menggok kanan. Lurus, ikut firman. Artinya adalah Yosua mesti bertindak. Dia tidak boleh bertindak yang lain dari yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kalau firman memerintahkan, jangan tidak melakukan. Dan kalau firman melarang, jangan lakukan. Jika demikian, artinya engkau telah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi dalam konteks yang lebih luas, dalam pelayanan Yosua, ini juga bisa berkaitan dengan setia kepada Tuhannya sendiri. Setia kepada Yahweh. Mari kita lihat Yosua pasal 23 ayat 6 sampai 8. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang. Ayat 7. Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah sujud menyembah kepada mereka. Tapi kamu harus berpaut kepada nama Tuhan Allahmu, Yahweh Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tapi berpautlah kepada Yahweh. Berarti setia di sini adalah setia kepada Yahweh-nya. Jadi boleh kita gabungkan di sini. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam konteks Yosua. Artinya Tuhan berikan syarat. Syaratnya mesti setia. Pertama setia kepada Tuhan, kedua setia kepada firman-Nya. Nah, saudara-saudara, inilah syaratnya. Untuk orang-orang yang setia ini, Tuhan berjanji membuat mereka menjadi orang yang berhasil atau beruntung. Lihat ayat 7 bagian akhir. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Engkau beruntung kemanapun engkau pergi, kalau engkau setia. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Lalu 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan, keberhasilan Tuhan akan buat bagi mereka yang setia. Ya, setialah kepada Tuhan, setialah kepada firman-Nya, kamu akan beruntung. Setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi harta, demi kekayaan, jabatan, popularitas, demi laki-laki, demi perempuan, atau siapa saja. Setialah berbakti, jangan suka bolos. Setia melayani Dia, jangan gampang lari dari tanggung jawab. Setia memberikan persembahan persepuluhan, jangan mencuri atau merampoknya. Setia bersaksi, beritakan Injil, jangan bosan. Setia pada panggilan. Ada banyak orang begitu ditabis dari pendeta, setia melayani Tuhan. Besok-besok ada pilkada, mereka jadi caleg, lalu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada banyak orang gagal karena tidak setia. Beberapa tahun yang lalu, gereja kita mensponsori satu orang. Karena datang Pak Isra, saya dipanggil Tuhan
mau melayani Tuhan, mau sekolah teologi. Gereja kita belum banyak duit saat itu, tapi karena ini pekerjaan Tuhan, kita mau support. Kita mungkin hanya berikan berapa juta, tapi orang ini akan berguna bagi pekerjaan Tuhan bertahun-tahun yang akan datang. Mulai masuk kelas 1 kita bayar, semester 2 kita bayar, 3, 4, 5, 6. Tiap bulan gereja bendahara tahu jumlahnya berapa dikirim, termasuk uang sabun, uang odol, uang buku, semua kita kirim. Sampai skripsi, dan tinggal praktek tahunan pulang wisuda. Dalam praktek tahunan itu berita datang, dia dipecat. Kenapa? Kasih hamil ada orang. Pada waktu saya mendengar berita itu, saya ada di Surabaya. Saya telepon dia dan minta izin untuk tempeleng dia waktu itu, tapi tidak diangkat telepon. Tapi saya kecewa. Mengapa? Dia pergi tanpa minta maaf atau berterima kasih pada gereja, menghilang begitu saja. Tapi bukan itu poinnya. Dia hampir sampai ujung, tapi dia berbelok ke kiri atau ke kanan. Banyak orang gagal karena tidak setia. Karena itu Tuhan menekankan, kalau engkau mau beruntung, jangan ke kiri ke kanan. Setia, lurus, ikut Tuhan. Dalam hidup ini kita mungkin punya banyak pikiran dan pertimbangan. Kita boleh robah pendapat kiri, pendapat kanan, terserah. Di pesta pun kita mau menyanyi, goyanglah ke kiri, goyanglah ke kanan. Sekali ke kiri, sekali ke kanan. Tapi kalau soal iman, tidak boleh ke kiri atau ke kanan. Lurus, setia. Kalau saudara setia melakukan semua janji Tuhan, Tuhan berjanji, saudara akan beruntung, berhasil, diberkati. Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kulakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan segala perintah yang kuberikan padamu hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, aku akan menaikkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tentu saja saudara, saya bukan seorang penganut teologi kemakmuran, lalu berdasarkan ayat ini mengajarkan bahwa orang Kristen pasti jadi bos semua, yang bawahan-bawahan semua akan jadi kepala kantor semua, jadi pimpinan, jadi kadis semua. Tidak. Tapi dalam konteks perjanjian lama, Tuhan memang memberikan berkat jasmani sebagai bukti kasihnya, karena klimaks kasih Allah belum sampai, yaitu pada Kristus. Tapi dalam perjanjian baru, kasih Allah mencapai puncak dalam Kristus. Maka berkat jasmani bukan lagi tekanan utama di dalam persepsi kita, konsep kita tentang berkat Tuhan. Tapi prinsipnya tetap sama. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalau engkau setia, engkau akan beruntung. Beruntung mungkin bukan hanya soal materi, bukan soal jasmani, tapi secara rohani, keberhasilan, kebahagiaan Tuhan berikan dalam seluruh aspek hidup kalau kita setia. Saudara-saudara, yang saya bicarakan di sini prinsipnya, Tuhan tahu menghargai orang-orang setia. Dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan demikian, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada ganjaran bagi setiap orang yang setia. Saudara melakukan apa untuk Tuhan hari ini? Setialah. Saudara bekerja apa untuk Tuhan? Setialah. Setialah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini syarat kedua. Sekarang syarat ketiga yang terakhir. Syarat yang ketiga adalah bersikap benar terhadap firman Tuhan. Setelah kuatkan dan teguhkan hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Harus syarat ketiga, harus punya sikap benar terhadap firman. Dan jelas bahwa di dalam pembicaraan tentang janji keberhasilan Yosua ini, firman memegang peranan penting di sana. Coba lihat ayat 7 dan ayat 8. Ada kata-kata di ayat 7, seluruh hukum. Ayat 8 kita tahu, ayat 18
Di dalam keberhasilan ini, firman Tuhan memegang peranan penting. Tapi tekanan penting di sini adalah bukan firman Tuhannya, tapi sikap yang benar terhadap firman Tuhan bagaimana. Nah sekarang saudara, perhatikan ya, bagaimana seharusnya sikap kita yang benar terhadap firman. Ayat 7, saudara perhatikan ya. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang diperintahkan padamu dengan hambaku Musa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sekarang saudara lihat pertama, dikatakan di sana firman Tuhan harus direnungkan. Renungkanlah. Ini sikap yang pertama. Jadi dikatakan bahwa merenungkan firman Tuhan siang malam. Ini bukan berarti kita tidak ada kerja lain. Tapi ini maksudnya adalah bahwa tindakan terus menerus, bukan hanya sesaat saja. Dan ini juga tidak terlepas dari belajar mendengar firman Tuhan. Jika tidak ada firman Tuhan yang didengarkan, apa yang mau direnungkan? Kita hanya bisa merenung apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Karena itu, saudara bilang, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pernah belajar firman? Tidak. Lah apa yang kau renungkan? Maka firman mesti direnungkan. Tapi setelah itu, firman Tuhan harus dilakukan. Ada kata bertindaklah, bertindak. Tidak cukup hanya merenungkan, mesti bertindak. Dan itu yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar. Selanjutnya, firman Tuhan juga harus memperkatakan. Memperkatakan artinya memberitakannya. Jadi di sini perhatikan ini. Firman mesti direnungkan, setelah itu dilakukan, setelah itu diperkatakan atau diceritakan atau diseringkan. Apakah saudara sering dengar firman? Kalau ya, melakukan firman? Kalau ya, sudah sharingkan firman itu. Sharing lewat mana? Lewat Facebook, lewat Twitter, lewat BBM, lewat YouTube, lewat SMS, atau sharing secara langsung. Maka firman direnungkan, dilakukan, dan diseringkan. Ini sikap yang benar terhadap firman. Ini 3 hal penting. Tanpa salah satunya, sesungguhnya sikap kita terhadap firman Tuhan masih belum lengkap atau pincang. Dan celakanya banyak orang pincang. Ada yang rajin sekali belajar firman, rajin merenungkan, tapi tidak menjadi pelaku di dalam hidup hari-hari. Hafal ayat, jago. Ya, kasih bangun dia tidur lagi mimpi kasih bangun. Mazmur 12 langsung dia mengalir seperti air. Tapi melakukan tidak. Pada waktu acara wisuda STI kemarin, ada seorang pendeta dari Jogja bercerita, ada satu orang belajar firman Tuhan dia, hafal firman Tuhan kuat, tapi mabok jalan lancar. Tiap malam minggu mabok terus. Sampai satu malam minggu dia cek ke mabok, sampai dia jalan-jalan begini, terdampar di muka gereja dan tidur di situ. Begitu pendeta buka gereja jam 5 pagi melihat ada pemabok tidur di situ. Lalu pendeta bilang, "Hei, kenapa kau ada di sini? Kenapa tidur di gereja? Hei pemabok, tidur di lain tempat." Dia menghadap pendeta dengan mata agak remang-remang dan dia bilang, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat pada tangan kepalanya." Dia hafal ayat. Ya tuh. "Hai serigala, apa kau bukan Tuhan Yesus? Keluar sana. Ayo pergi ke sana. Keluar dari sini." Dia bilang, "Pendeta, tidakkah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pendeta marah. Ini pemabok kurang ajar. Telepon polisi. Telepon polisi. Datangnya ada pengacau, angkut dia. Polisi datang bawa mobilnya, tarik dia naik ke atas mobil polisi. Waktu tarik dia lihat polisi datang, dia menghadap pendeta. Dia bilang, "Sekarang tibalah saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa." Tarik dia. Dan dia dihajar
di kantor polisi. Pendeta sementara siap untuk kebaktian. Pendeta pikir, aduh, masa hari Minggu saya mau melayani, masa saya penjarakan orang. Lebih baik saya pergi ke penjara, minta polisi lepaskan dia, ampuni saja. Maka pendeta pergi, dia lagi bonyok-bonyok di dalam penjara. Lalu pendeta minta polisi bebaskan dia, polisi pun bebaskan. Waktu dia keluar, dia lihat pendeta, dia bilang, sudah selesai. Hafal ayat banyak bukan? Berapa banyak kita model seperti itu, yang rajin belajar, rajin merenungkan, rajin hafal, tapi tidak menjadi pelaku di dalam hidup hari-hari, di tempat kerja, di jalan raya, di pasar, di sekolah, di pelayanan. Sikap yang benar pertama mesti berlaku. Ada orang yang rajin merenung, rajin belajar, tapi tidak menjadi pelaku. Ada juga yang belajar firman Tuhan, melakukannya, tapi tidak memberitakannya. Semua berkat hanya untuk diri sendiri, kodo sendiri. Itu seperti laut mati. Di laut mati di Israel itu, mengapa disebut laut mati? Karena tidak ada kehidupan di sana. Mati, tidak ada ikan apapun. Mengapa bisa tidak ada kehidupan? Karena kadar garam begitu tinggi. Mengapa kadar garam begitu tinggi? Karena laut mati ini adalah menerima air dari sungai Yordan dan beberapa sungai yang lain. Masuk terus, tapi dia tidak pernah punya saluran untuk berbagi ke tempat manapun. Maka laut itu hanya terima air sungai Yordan terus, membawa dengan kotoran-kotoran, batu, kayu semua yang akhirnya dikristalkan menjadi garam. Kadar garam begitu tinggi, tidak ada kehidupan. Kalau saudara hanya menerima firman, menjadi pelaku firman, tapi untuk diri saudara, saudara tidak beda dengan orang Kristen laut mati. Belajarlah menseringkan firman Tuhan, ceritakan itu kepada orang lain. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, ku suka menuturkan, dan sisa yang berikut. Ya kan? Kalau saudara misalnya tidak sharing begitu, kalau saya sharingkan firman Tuhan di Facebook, lanjutkan dong, jangan hanya like. Ya bagi ke orang lain supaya firman makin disebarkan. Ada yang mau melakukan firman Tuhan tapi pemalas belajar. Yang penting melakukan, tidak perlu belajar. Pertanyaan kita adalah, yang kau lakukan dari mana kau tahu itu benar? Jangan sampai kau pikir kau melakukan firman, padahal yang kau lakukan salah. Ada yang mau rajin beritakan, rajin cerita, tapi tidak mau belajar. Yang model begini gampang jadi penyesal. Beritakannya banyak, tapi belajar tidak mau. Maka di sini kita bisa lihat kebanyakan sikap kita kepada firman itu pincang. Maka semua sikap ini harus ada pada kita. Memang kita tidak sempurna di dalam melakukan firman. Tapi kita harus belajar merenungkan firman Tuhan, berjuang melakukan sekeras-kerasnya. Bahkan di sini melakukan semua yang tertulis. Kita jangan sensor firman Tuhan yang rasanya mudah kita lakukan, tidak mudah kita tidak mau lakukan. Kita mungkin bisa jatuh bangun, tapi tekad di dalam hati adalah melakukan firman. Setelah saya dengar, setelah saya renungkan, saya mesti melakukan. Setelah saya melakukan, saya mesti membagikan itu dengan orang lain. Saudara, bandingkan ini dengan sikap Imam Esra. Di dalam Esra 7 ayat 10 dikatakan, sebab Esra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan. Kedua, dan melakukannya. Ketiga, mengajar ketetapan. Tiga ini ada dalam diri Esra. Teliti, lakukan, dan ajar. Yang Esra ini belum. Tapi kita terus berjuang supaya kita bisa punya sikap yang benar terhadap firman. Kalau kita punya sikap yang benar terhadap firman, sekarang perhatikan janji Tuhan. Nats pembimbing kita tadi, ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau tadi Tuhan tahu menghargai orang yang setia, sekarang
Tuhan tahu menghargai orang yang bersikap benar terhadap hukum-hukumnya. Tuhan akan membuat orang berhasil dan beruntung bagi mereka yang menghargai firman-Nya. Dalam Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Karena itu marilah kita setia belajar firman, merenungkan dan meneliti firman Tuhan. Jangan malas PA. Yang sudah rajin terus. Yang pernah rajin, kembali rajin. Yang belum pernah rajin, coba rajin. Belajar firman Tuhan. Setelah itu lakukan dalam hidup setiap hari. Ceritakan dan sharingkan pada orang lain. Tuhan berjanji membuat hidupmu beruntung. Sekali lagi, ini bukan soal teologi kemakmuran. Saya bicara keberuntungan, keberhasilan. Bukan hanya soal jasmani. Soal jasmani, Tuhan memang berjanji memberi kecukupan, bukan kekayaan yang berlimpah ruah. Dia berikan kecukupan, tapi berkat-berkat Tuhan lebih daripada sekedar faktor materi. Berkat Tuhan terlalu luas, dan keberhasilan, keberuntungan hidupmu tergantung bagaimana engkau bersikap terhadap firman Tuhan. Kita sudah melihat janji Tuhan, syarat untuk menerima janji-janji itu. Tapi saudara, satu hal yang saya tekankan di akhir khotbah ini adalah motivasi. Biarpun ada syarat dan Tuhan janji untuk diberkati, untuk beruntung, jangan melakukan itu supaya dapat untung. Lakukanlah karena mengasihi Tuhan. Dan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan mentaati syarat-syaratnya, Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan keberuntungan, keberhasilan, dan memberkati hidupmu. Amin. Saya berikan kesempatan beberapa menit. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Adakah di antara saudara yang merasa beban hidup terlalu berat? Hari ini firman Tuhan datang. Dia tidak akan membiarkan kamu sendiri. Dia menyertai engkau. Adakah yang merasa patah arang karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi? Ditinggal oleh orang-orang yang diandalkan dalam hidup. Orang tua, anak, suami, istri, kakak adik, pacar. Dan saudara merasa bahwa hidup saudara menjadi tidak berarti lagi. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Semua boleh pergi. Pahlawan-pahlawan boleh pergi. Tapi Tuhan tetap ada. Asal engkau sungguh-sungguh anak Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan engkau sendiri. Sebagaimana dia menyertai Musa, dia menyertai Yosua, dia juga menyertai engkau di dalam Kristus. Apakah yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan? Kemalangankah? Penderitaankah? Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Tak satu pun. Tak satu pun. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jikalau kamu mulai kecut dan tawar hati, teguhkan hatimu hari ini. Berjanjilah untuk setia kepada Tuhan. Saudara tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan saudara mau bersikap benar kepada firman-Nya. Sambil merenungkan firman, kita mengangkat lagu tak satu pun, apapun juga.
Saya kecut dan kalah hati dengan segala kesulitan. Tapi hari ini saya dapat kekuatan baru. Hari ini saya boleh percaya Tuhan besertaku. Adakah saudara yang berada dalam pergumulan yang berat, kesulitan, masalah, penderitaan, yang saudara merasa tidak kuat lagi? Rasa-rasanya saudara mau lari, menyimpang ke kiri dan ke kanan dari jalan Tuhan. Tapi hari ini saudara ditegur oleh firman. Adakah di antara saudara seperti itu? Taruh tangan di dada saudara dan saya mau berdoa. Engkau Yesus sahabat, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabat. Sekali lagi, Engkau Yesus sahabat, Engkau Yesus sahabat. Tuhan, Engkau lihat kami semua yang ada di sini. Hidup kami tidak pernah lepas dari pergumulan, kesulitan, tantangan. Tapi kalau ada di antara kami hari ini orang-orang yang merasa sekian lama hidupnya pahit, penuh dengan kesulitan, penderitaan, kehilangan, dan membuat mereka terpuruk, hati mereka menjadi ciut, hari ini biarlah Tuhan teguhkan mereka. Yakinkan mereka melalui firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Sebagaimana Engkau menyertai hamba-hamba Tuhan yang hebat pada masa lampau, Engkau pun juga akan menyertai kami. Kuatkan dan teguhkan hati mereka dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus. Berikan keteguhan hati, keberanian untuk terus maju dengan bersandar pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Seperti hamba-Mu Daud yang sekalipun harus melewati lembah kegelapan, tapi dia tidak takut karena Engkau beserta dengan dia. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang Engkau dapati telah menyimpang ke kiri dan ke kanan, biarlah firman ini mengembalikan kami kepada jalur yang benar. Biarlah kami setia kepada Tuhan, setia berbakti, setia mengasihi Tuhan, setia melayani, atau sekian lama apapun yang kami lakukan, kami telah menyimpang. Biarlah kami kembali setia kepada Tuhan. Dan biarlah kami semua punya sikap benar terhadap firman. Kami tidak mempunyai sikap yang pincang terhadap firman. Kami mau merenungkan firman, melakukannya dan menseringkannya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa janji Tuhan, hidup kami akan beruntung dan berhasil. Tapi biarlah kami melakukan semua, bukan karena keberuntungan dan keberhasilan itu, tapi karena kami mengasihi Engkau, Yesus sahabat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman dan peneguhan bagi kami sekalian hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus di dalam hati dan pikiran dari setiap jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa.